Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat. Dan kali ini saya bicara soal Ragnar Oratmangun. Teman-teman pasti sudah tahu, apalagi para bobotoh, pendukung fanatik dari Persib Bandung. Kedatangan Ragnar Oratmangun ke Maung Bandung memang menjadi sorotan berita besar, karena sebelumnya juga bagaimana manajemen Persib Bandung juga mendatangkan Sandy Walsh. Tetapi kali ini kan bukan soal bicara di Persib Bandung, tapi di Timnas, di mana kita dalam waktu dekat akan menghadapi perhelatan di Asia Tenggara ini, yaitu Piala AFF. Kita berada di grup A dan akan bermain 4 kali, melawan Kamboja, melawan Timur Leste, melawan Vietnam juara bertahan, dan melawan Singapura pertandingan terakhir, ya 2 kandang dan 2 tandang. Nah, dengan masuknya Ragnar ke Persib, otomatis dia masuk di dalam list yang diterbitkan kemarin oleh PSSI, dan John Herman tentunya mengatakan welcome untuk Ragnar Oratmangun. Ya. Lini depan kita semakin kuat. Memang tanpa Ole Romeni, tapi sosok Ragnar ini semua sudah tahu. Bahkan kubu Vietnam, juara bertahan yang 9 tadi, itu mendengar Ragnar masuk dan bermain di Liga Super bersama dengan Persib dan pasti akan bermain di Piala AFF, karena Vietnam akan menjadi lawan kita. Apalagi bermain di kandang kita. Wah, Vietnam agak ketar-ketir juga. Kalau bisa dilihat di sini bahwa Indonesia itu tampil dengan pemain-pemain terbaik yang ada di level senior. Nah, di garis depan kan Ragnar kita tahu bersama terakhir mencetak gol ke gawang Oman saat kita bisa menang dengan 3 gol, ya. Dan dia sudah pasti akan menjadi bagian penting, bukan sebagai pemain cadangan. John Herman akan menempatkan dia di depan, walaupun banyak pemain-pemain kalau bisa melihat yang dipanggil itu kan pemain depan itu banyak, dari 50 list yang keluar yang nantinya akan diseleksi, kemudian akan pada akhirnya ada 26 pemain. 26 pemain pasti Ragnar ada di dalam. Ya, walaupun di sana juga kita tahu bersama ada Exer untuk Kahu, ya ada Oki Caraka, ada Jakob Sayuri, Jens Rehman Jens Raven yang dipanggil, Mauro Silstra juga ikut dipanggil, Rizky Eka, ada Michel Becker yang segera nantinya dinaturalisasi, diambil sumpah pada tanggal 13 Juli akan datang juga masuk. Ada Rahmat Arjuna, Ramadan Sananta juga ikut di dalam, ya Arkan Kakak, ya Rafael Struik. Tapi nama-nama ini kalah semua dengan Ragnar Oratmangun. Pasti teman-teman setuju ya bahwa nama Ragnar di atas levelnya di antara semua pemain di lini depan yang diambil. Maka dia sudah pasti akan bermain di depan. Oke, bukan sebagai nomor 9 striker, tapi mungkin lebih ke melebar ke sayap. Nomor 9 itu bisa saja Michel Becker yang akan tampil di sana, atau siapapun itu. Jens Raven, ya Ramadan Sananta atau Mauro Silstra, siapapun. Tetapi Ragnar, keberadaan dia pasti akan mendapatkan sorotan dari Vietnam di grup kita, karena kita akan berhadapan dengan Kamboja. Pasti Kamboja akan melihat itu. Kamboja tahu nih, berita sudah sampai nih ke telinga mereka bahwa Indonesia ketambahan pemain lagi, ya. Kemudian Singapura apalagi, karena ini lawan-lawan kita nih, pasti juga akan berhati-hati dengan sosok Ragnar Oratmangun, karena pemain level senior yang tampil nantinya kan bukan cuma Ragnar. Sandy Walsh pasti masuk. Sandy Walsh di belakang, dan namanya pasti akan yang menjadi jaminan untuk di lini bertahan untuk dimainkan. Ya kan ada nama-nama lain juga, Justin Hubner juga dipanggil, dari Skirido, ini kan Jordi Amat, ini kan tim-tim yang kuat. Kalau di level senior ya, saya bicara Tom Hai, Eliano Reinders, ya itu ada di atas semua yang bisa bermain. Ada Eliano tuh bisa akan dimainkan lebih awal, bahkan bersama dengan Tom Hai, ada Mark Klok di sana, ya. Bahkan Persib itu menghadirkan kalau nggak salah 11 pemain dipanggil, termasuk Sadil yang ikut, ada Kakang bermain, Teja Paku Alam kipernya juga ikut dipanggil untuk bisa bermain, ada Malis, ya. Jadi memang ini tim kuat, ya. 26 pemain ini pasti mengerikan kita. Wajar kalau Vietnam, Singapura, Kamboja itu was-was dengan kehadiran pemain-pemain kita tambahan ini, terutama 2 yang terakhir muncul kan, nama ini 2 tadinya mungkin mereka berpikir nggak akan ada Ragnar bisa muncul atau dengan Sandy Walsh, tapi ketika 2 ini masuk dalam radar Persib dan sudah sah diumumkan menjadi bagian penting dari Persib untuk kompetisi mendatang 2026-2027 di Liga Super Indonesia, ini yang mengagetkan kubu lawan, termasuk juga dengan kemungkinan ya Thailand dan Malaysia sudah tahu tentang hal ini, bersiap-siap kan akan berhadapan dengan kita. Kalau kita juara grup, mungkin dengan Malaysia, mungkin dengan Thailand, apalagi kita runner up juga mesti akan dengan tim yang ada di sebelah. Jadi memang kita kuat teman-teman ya. Ya bersyukur bahwa kita punya Ragnar dan punya Sandy yang ikut
memperkuat. Tinggal sekarang John Herman yang akan memilih. Kan latihan TC sudah di Bali berlangsung tahap pertama. Nanti ada tahap kedua yang datang. Nah itulah rombongan Mitchell Baker yang setelah diambil sumpah akan ikut di dalam tahap kedua. Nah akan bergabung semua yang nantinya pada saatnya mungkin kalau pertandingan di AFF itu berlangsung pada 24 Juli sampai 26 Agustus. Jadi sebelum tanggal 24 mungkin seminggu setelah itu sudah ada pemilihan, sudah ditetapkan siapa 26 pemain yang akan masuk di dalam list yang dipilih oleh Coach JH untuk bertarung di Piala AFF. Tapi nama-nama yang saya sebutkan tadi saya pikir tidak akan tersisi ya untuk bisa ada di dalam list ya teman-teman. Nggak mungkin Yasin Hapter gugur, misalnya Ragnar gugur, Tom Hai gugur, nggak mungkin. Sandy Walsh, mereka akan menjadi pemain utama. Tinggal siapapun yang masuk itu kan hanya menjadi tambah di dalam. Pasti Rizky Ridho akan masuk, Jordi Amat akan masuk, Donny Tree pasti akan ikut di dalam ya. Yance Sayuri, ya, Marcelino Ferdinand, semua pemain-pemain yang kemarin juga sebagian besar tampil di FIFA Matchday menghadapi Oman, menghadapi Mosambik, itu pasti akan masuk teman-teman ya untuk ada di sana. Nah posisi kiper dengan kehadiran Teja Paku Alam tentunya akan memberikan persaingan yang ketat di posisi kiper karena kita tahu bersama di sana sudah Cahya Supriyadi, ada Nadeo, ya Argawinata, ada Emriandi, ya itu akan masuk di situ kan. Mungkin Nadeo akan masuk juga Nando akan ikut kita tidak tahu ya. Tapi yang sementara ini itu ya nama-nama yang masuk dengan Teja untuk bisa memperkuat. Jadi memang sudah ada 4 di dalamnya. Persaingan yang sangat ketat, mungkin dipilih 3 kalau nggak salah kiper yang kita tidak tahu, itu urusan bagi John Herman. Tapi semua pemain-pemain terbaik kalau bisa melihat ya. Di belakang kita kuat. Kalau Justin Hapner bermain di belakang dengan Rizky Ridho yang ada di belakang dan Jordi Amat, top tim kita ya. Kemudian di gelandang ada kita tahu ada Tom Hai yang memimpin dengan Eliano Reinders ada di sana. Ini oke lah kalau bisa dibilang karena kan banyak juga pemain-pemain kan Ricky Kambuaya yang akan ada ikut di dalam ya. Mark Klok juga akan ikut masuk. Jadi tinggal dipilih, tinggal opsinya begitu banyak bagi John Herman untuk bisa menentukan di starting 11 timnas kita yang akan bermain di Piala AFF teman-teman ya. Dan sekali lagi untuk urusan di depan number 1 adalah Ragnar, udah pasti ya. Kalau Sandi itu sudah pasti number 1 di belakang. Untuk posisi bek kanan sulit tergantikan. Mungkin dia akan ada di sana dan Donny Tree ada di kiri. Kalau bermain dengan 3-4-3 kan mereka berdua akan didorong lebih ke depan untuk mendampingi 2 gelandang. Satu di antaranya Tom Hai. Saya tidak tahu siapa yang akan dimainkan lebih awal. Apakah Mark Klok juga akan ikut di dalam atau Adam? Ya kita tinggal tahu Eliano. Siapapun itu, tapi ini adalah materi pemain terbaik yang ada. Ya karena kalau dengan Marcelino Ferdinand mungkin akan ada di depan. Marcelino, kemudian mungkin Mitchell Baker, kita nggak tahu, tapi Ragnar pasti ada di kiri. Ya, tinggal kita akan tunggu nantinya, karena di kanan juga ada Yance Sayuri yang mungkin masih bisa dipasang dalam starting 11 teman-teman. Oke, ya walaupun teman-teman sudah tahu semua ini soal pemberitaan pemain yang sudah diumumkan, tapi memang kan belum tersaring turun. Ya bisa aja dari 50 turun 30 atau turun 35, dari 35 turun ke 26. Karena bisa didaftarkan 26 pemain ya untuk bisa ada nantinya ya. Oke, dari nama-nama pemain yang ada yaitu saya udah bilang penjaga gawang Cahya Supriyadi, Nadia Argawinata, Muhammad Riyandi dan Teja Paku Alam. Di posisi belakang ada Donny Tree Pamungkas, ya ada Matthew Baker dari Melbourne, ya kemudian Brian Fatari dan Justin Hapner juga ikut di dalam. Ada Muhammad Ferrari, dari Rizky Ridho, Sandy Walsh, Sain Patinama, Wahyu Prasetyo, Yance Sayuri, Dion Marks, ini salah satu juga dari Persib yang dipanggil. Ada Fajar Fatur Rahman, Kakang Rudianto juga ikut dimainkan. Ada Jordi dan Pratama Arhan yang ikut dipanggil. Ada Tim Havens, namanya ada lagi. Ya semoga Tim Havens ini datang dan bisa bermain karena ini pemain belakang juga yang bagus. Ya kita akan tunggu nantinya kedatangan karena dia belum pernah bermain dengan tim nasional di ajang resmi ya. Tim Havens belum ada. Nah sekarang mungkin di ajang resmi seperti Piala AFF ini semoga dia memang datang benar. Ada Mark Klok, kemudian ada Tom Hai, ada Raihan Hanan, ada Arkan Fikri, Egy Maulana Fikri, Marcelino Ferdinand, Adam Alis, Ivar Jenner. Nah berarti di tengah Ivar Jenner akan bermain dengan Tom. Teman-teman, ini kekuatan kita
Ivar Jenner dengan Tom, mungkin di kiri ada Donny Tree, di kanan ada Sandy Walsh. Itu 4 gelandang yang depan. Kalau di belakang tadi kan saya udah bilang, ya dengan Justin akan bermain dengan Rido bersama dengan Jordi, ini sangat baik. Nah, kiper pun tinggal akan lihat, mungkin Daneo, mungkin Teja, ya kita tunggu, ya atau dengan Cahya. Terserah bagi John Hetman untuk bisa melihat ini. Ada Ricky Kambuaya juga ikut di dalam pemanggilan. Tony Firmansyah dari kita bisa lihat Ricky dari Dewa, Tony Firmansyah dari Persibaya, Witan Sulaiman dari Persija Jakarta, ada Beckham Putra Persib Bandung, ada Victor Detan juga ikut, ada Saldi Ramdhani Persib, Taufik Rustam Malut United, Eliano Reinders Persib. Ini bagus-bagus semua ini nama-namanya yang akan ikut. Sementara di barisan depan kita tahu ada Jens Raven Bali United, ada Hoki Caraka, ada Yakob Sayuri, Mauro Silstra Persija, Michel Becker yang saya sudah bicarakan dari kemarin, namanya Rizky Eka, Arkan Kaka Persisol, Excel Runtukahu Persija Jakarta, ada Ramadan Sananta yang sekarang sudah pindah ke Persebaya Surabaya, kemudian Rahmat Arjuna Bali United, ya ada juga dengan sudah pasti nama yang saya sebut tadi, Ratnar Orat Bangun Persib Bandung. Rafael Struik kembali dipanggil, semoga dia tampil lebih oke seperti yang lalu-lalu, ya di zaman STY dia tampil sangat baik. Nah, Rafael dari Dewa United itu yang akan ikut bersaing nantinya di dalam seleksi. Semoga yang terbaik yang diinginkan nantinya ketika kita tampil di Piala AFF nanti. Dengan saya Bung Ropan. Wassalam, ciao.